Di dalam tradisi Jawa itu ada istilah sepi ing pamrih, rame ing gawe. Di gaweannya banyak, rame, pamrihnya sepi. Tidak banyak. Tidak ada pamrih. Why? Apakah kita buka bank di sini, nggak boleh memikirkan keuntungan? Krishna mengatakan bukan nggak boleh, tidak perlu. Yang perlu kau pikirkan itu adalah upayamu, usahamu. Karena ada hukum timbal balik, ada hukum aksi reaksi. Itu hukum fisika murni. Sejak Newton sudah mengakui bahwa ada aksi, ada reaksi yang setimpal. Ketika kita sedang melakukan sesuatu, kita memikirkan hasil, fokus kita bercabang. Ada yang memikirkan hasil, ada yang memikirkan pekerjaan. Maka hasilnya nggak memuaskan pasti. Seorang dokter di Jepang, ahli, surgeon, dia melakukan sekian banyak operasi seumur hidupnya. Tidak pernah gagal, tidak pernah ada orang yang mati di meja operasi. Tidak pernah. Zero kegagalan. Ketika dia harus melakukan operasi untuk cucunya, di situ dia ragu-ragu. Ini cucu saya. Aku, cucuku. Operasinya gagal, cucunya meninggal. Dan di Jepang mereka melakukan harakiri. Sebelum dia bunuh diri, dia meninggalkan pesan. Bahwa apa yang terjadi di meja operasi itu karena saya. Saya ragu. Tangan saya nggak bisa saya kendalikan lagi, saya bimbang. Jadi ajaran Krishna harus kita pahami, bukannya kita menolak hasil, tidak. There is a purpose, di setiap perusahaan ada purpose-nya, ada visi, ada misinya. Tapi sebagai pekerja, entah dari presidir, entah sampai ke jajaran yang paling rendah, kalau kita memikirkan pekerjaan dan melakukan pekerjaan kita sebaik-baiknya, hasilnya sudah pasti ada. Impossible nggak ada hasil, karena ini fisika murni. Jadi lebih baik jangan buang energi memikirkan hasil terus, pikirkan purpose. Purpose saya apa? Sebagai perbankan tuh saya bukan trading company. Mencari keuntungan ya, tapi saya tidak mencari keuntungan besok pagi. Sebagai investor, sebagai industrialis, itu beda antara industrialis dan trading company. Dia memikirkan hasil immediately. Kalau industrialis memikirkan 50 tahun dari sekarang. Tadi Pak Heri mengatakan sudah 48 tahun berapa dari Pak Untung ya. Nah itu adalah industri. Entah industri itu mau disebut dengan nama apa. Perbankan juga industri. Film juga industri. Tapi kita memikirkan sesuatu jangka panjang. Nah semua ini berasal dari berikutnya. Tadi sudah diperlihatkan Bhagavad Gita. Pak Heri by the way ini Bhagavad Gita yang tadi Bapak baca itu versi dari Gramedia, yang aslinya 1008 halaman, Pak. Terus Gramedia mengatakan, wah ini besar sekali, harus dikecilkan. Jadi terpaksa saya harus edit lagi. Nah di situ ada kutipan-kutipan dari Presiden Soekarno yang sering kita mendengar tentang kita tidak punya kendali. Nah, kalau kita baca dalam terjemahan Bhagavad Gita di dalam bahasa Indonesia, kita tidak berhak atas hasil, bukan. Adhikar dalam bahasa Sanskrit itu bukan tidak berarti tidak berhak. Adhikar itu berarti tidak bisa mengendalikan hasil. Kita berbuat sebaik-baiknya, petani sudah menanam, pupuknya bagus, benihnya bagus. Tapi ada faktor X. Kalau tiba-tiba ada hama, tiba-tiba ada pergantian cuaca, ada faktor X, ada faktor grace. Nah di situ kita tidak bisa mengendalikan hasil. Oleh karena itu, mari kita mencurahkan seluruh potensi kita, fokus kita pada pekerjaan kita. Sebaik-baiknya, hasil tidak bisa keluar dari perbuatan kita. Perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik, full of focus, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang jelek. Ini menarik sekali berikutnya. Tahun 2008, Business Week 2006 atau 8 ya? 6.
2006, Business Week menurunkan satu majalah khusus bicara tentang karma capitalism. Saya tidak akan bicara banyak karena ini akan memakan waktu banyak sekali. Tetapi ceritanya begini, di India ada seorang Chanakya, di Italia, di Eropa ada seorang Machiavelli, di Cina ada seorang Sun Tzu. 3 orang dari 3 peradaban. Tapi 3-tiganya berpikir sama. Bagi mereka, bisnis, industri, apapun itu sebagai perang. Harus menaklukkan musuh. Ini yang dipakai oleh Wall Street. Chanakya, Machiavelli, Sun Tzu, ini dipakai oleh Wall Street. Gagal. Gagal, dan hasilnya apa? Krismon. 1998 sampai sekarang, kita belum bangkit dari persoalan itu. Persoalan itu masih ada. Ketidakseimbangan ekonomi, ketidakseimbangan distribusi, semua itu berasal dari krismon yang kita hadapi sekitar tahun 1998. Nah, model itu, model Chanakya dari India, Machiavelli dari Barat, Sun Tzu dari Cina, tidak berhasil. Maka mereka mengadakan suatu konferensi besar yang dihadiri oleh sekian banyak industri, universitas, pelaku industri dan sebagainya. Dan mereka mulai menoleh ke ajaran Krishna dalam Bhagavad Gita. Mungkin ini masih ada di internet, mungkin bisa didapatkan. Waktu itu belum zaman internet yang masih primitif internetnya, tapi mungkin ada. Dan konklusinya apa kalau kita melihat? Konklusinya dalam satu kalimat. From careful management to compassionate management. Jadi manajemen ini harus penuh dengan, kalau menggunakan bahasa Buddha, karuna. Penuh dengan karuna, penuh dengan metta, persahabatan. Kalau pakai bahasanya Bung Hatta, from corporation to cooperation. Kita tidak perlu juga merubah bentuk perusahaan kita menjadi koperasi, enggak perlu. Itu cuma legalitas saja. Tetapi semangatnya harus koperasi. Saya memberikan contoh. Bapak saya datang dari India, dari Sindh, sekarang bagian dari Pakistan itu. Tahun 1930-an. Usia beliau masih 20-an. Dan zaman-zaman itu, pusat perdagangan bukan Batavia, bukan Jakarta. Pusat perdagangan adalah Surabaya. Khususnya tekstil dan sebagainya, import itu ke Surabaya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan dari India yang punya kantor pusat di Surabaya. Ada perusahaan yang sedang merayakan 150 tahun. Awalnya dari Surabaya. Dari Sindh kemudian di Surabaya adalah cabang di luar India yang pertama. Apa yang mereka lakukan? Setiap 5 tahun, orang-orang yang bekerja di situ, didatangkan dari India, mereka boleh pulang ke negerinya, dan boleh 6 bulan beristirahat di negerinya, kemudian pulang lagi. Kalau dia posisinya tinggi, setiap 2 bulan boleh pulang. Karena waktu itu mesti naik kapal laut, 2 minggu sampai 20 hari itu dalam perjalanan, jadi cutinya ya sampai 3 bulan, 5 bulan gitu. Setiap kali orang ini pulang, dia bukan cuma digaji lagi, tapi dia menjadi working partner, dikasih saham kosong. Mungkin saham kosongnya 1%, 2%. Cuma 1% kadang-kadang. Tetapi ada sense of belonging dalam diri orang-orang ini. I hold the share. Sekarang perusahaannya perusahaan milik kita bersama. Coba dipikirkan, ini cuma saya melontarkan ide-ide. Saya melontarkan ini. Tidak perlu dalam bentuk saham juga, tapi istilahnya, semangatnya adalah cooperation. Yang saya yakin bahwa satu bank yang bisa bertahan selama sekian lama, itu pun dalam keadaan disrupsi dan sebagainya, pasti semangat ini sudah dipraktekkan di dalam bank hoki. Kemudian kita melihat, di sini penting sekali, kadang-kadang kita menyalahartikan Mahatma Gandhi. Dia bilang, saya bukan komunis.
Kalau komunis mengebiri. Oke, ini ada orang kaya, ini ada orang miskin. Si kaya ini potong. Si kaya dipotong sehingga semuanya sama. Nah kalau mau disamakan dengan jempol, semua jari ini harus dipotong. Semua orang kaya dipotong, jadikan sama seperti jempol. Bisa bekerja nggak? Nggak bisa. Dan bukan cuma itu, bukannya tidak bisa bekerja juga. Uang ini kemana? Karena uang ini energi. Uang itu energi. Jadi kalau semuanya dipotong, uangnya kemana? Kita menciptakan cooperation baru, corporate baru. Yang dalam ini barangkali negara, barangkali apa. Jadi Gandhi mengatakan sistem itu tidak akan berjalan. Sistem yang akan berjalan adalah yang kaya diperbolehkan untuk mencari uang sebanyak mungkin. Jangan dikebiri, dia punya kemampuan untuk itu. Yang miskin ini nggak punya kemampuan, dia harus dilindungi. Berikan fasilitas, berikan apa, didukung, berikan training. Ini nggak pernah kita baca dalam Mahatma Gandhi. Dia harus dibantu, diprotek, tapi si kaya harus dibiarkan mencari uang sebanyak mungkin. Jangan dikebiri. Pemahaman yang luar biasa. Kita semua bekerja sebagai satu masyarakat. Seorang penjaga gedung ini pun juga, atau di tempat kerja kalian semua, seorang janitor, tukang yang membersihkan lantai pun itu sama pentingnya. Sama pentingnya, cuma tugasnya lain-lain. Ada yang pemikir, komisaris itu beramana. Komisaris itu beramana, mereka berpikir, mereka nggak turun tangan sendiri. Ada yang bekerja, dirut dan sebagainya. Dia adalah ksatria, berjuang dia. Ada yang menjadi teller, menjadi manajer dan sebagainya, dia adalah vaisya. Di paling bawah adalah Shudra, dan paling banyak adalah Shudra. So Shudra Brahmana ini bukan kasta. Pekerjaan, berdasarkan pekerjaan, warna, berdasarkan pekerjaan kita. Nah, kita melihat ada buku lain yang saya pernah tulis, ini buku yang saya kira sudah tidak ada lagi, tapi buku ini juga mengutip Napoleon Hill, seorang pemikir yang luar biasa. Dia bicara tentang go extra mile. Jangan memikirkan gaji, oh gaji saya kan digaji dari jam 9 sampai jam 5. Kalau kau memikirkan itu saja, kau tidak akan pernah maju. Go extra mile, lakukan sesuatu yang melebihi gajimu. Dan juga dulu pernah kita miliki seorang Ban Ki-moon sebagai sekjen PBB. Kalau kita melihat Ban Ki-moon ini orang yang sangat spiritual. Dia mengatakan kita butuh jiwa volunteerism, altruism, bekerja tanpa pamrih, dan dia tahu persis, saya pernah bertemu dengan beliau waktu menghadiri konferensi di sana. Beliau juga mengatakan hal yang sama, bahwa jawabannya ada di dalam Bhagavad Gita. Cooperation, ini adalah waktu untuk kita duduk bersama. Cooperation karena disrupsi yang kita akan alami ini. Kalau punya waktu, coba nonton di YouTube, ada klip yang kita buat 2-3 tahun yang lalu, kalau nggak salah, Years of Shiva, 2 tahun berturut-turut. Jadi sampai tahun 2024 ini kita akan mengalami cukup banyak gangguan yang barangkali terdeteksi, barangkali tidak terdeteksi. Masalah utama yang sedang kita hadapi sekarang, teman-teman, tidak menakuti, tapi teman-teman yang sudah pernah kena COVID, Anda sudah terganggu mentalnya sedikit, bukan menakut-nakuti. Untuk itu harus mulai meditasi. Lihat posting saya di Instagram tadi. Sudah kena gangguan mental, depresi, marah-marah, emosi. Ini adalah dampak dari COVID. Jadi ini juga harus kita pelajari. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa solusinya bukan obat-obatan. Obat-obatan cuma akan menenangkan. Solusinya adalah bagaimana mengolah energi ini yang mengganggu. Di situ datanglah meditasi dan yoga sebagai lifestyle, bukan cuma gerakan yoga, tapi sebagai suatu
gaya hidup. Sekian teman-teman, terima kasih banyak.